Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gasih langkah mundur langkah dan sote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa explore kembali. Tentunya kami masih mengurusi mengenai anak durhaka, Binti Rafdila. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, semoga dengan adanya Hari Raya Idul Adha ini dosa-dosa kita diampuni ya, dan bisa diberi kesempatan untuk beribadah kurban. Allahumma amin. Kembali lagi ke topik pembahasan teman-teman ya, yang dimana kita sama-sama sudah tahu siapa sebenarnya Binti Rafdila. Jadi Binti Rafdila adalah anak dari seorang, siapa namanya itu? Naswungu. Ya, anak dari seorang pendekar yang berguru di perguruan Gedangkeleh. Ya. Bapak itu bernama Naswungu. Ya. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman, akan saya ceritakan secara singkat. Naswungu sedang belajar mengenai ilmu tulang wangi. Ya. Oleh maha gurunya dilarang untuk pulang ke rumah terlebih dahulu, dikarenakan pantangan belajar dari ilmu tulang wangi itu jangan sampai bergaul dengan istrinya. Takutnya apa? Takutnya nanti malah mendapatkan sebuah keturunan ya, di mana dipercayai siapapun yang sedang belajar ilmu tulang wangi ketika mendapatkan keturunan itu akan menjadi kelemahan dari bapaknya sendiri ya, atau sang penguasa ilmu tulang wangi. Namun Naswungu menghiraukan hal tersebut dikarenakan cinta Nepal sama istrinya dan rindu Nepal sama istrinya, sampai akhirnya Naswungu tidak kuat menahan hasratnya, pulanglah ke rumahnya siapa istrinya? Sania. Terjadilah sebuah perang huru hara di satu malam, sampai akhirnya Sania itu hamil. Nah, pantangan itu disebut adalah titisan dari tulang wangi. Di mana titisan tulang wangi ketika lahir ke dunia ini itu memiliki kelebihan banyak dari sang penguasa tulang wangi itu sendiri. Betul. Sang penguasa itu namanya tulang wangi ya, yang sedang belajar. Pantangan yang keluar melalui anaknya itu titisan tulang wangi. Betul. Dari pantangan penguasa tulang wangi adalah titisan tulang wangi. Paham lah ya? Paham. Maksudnya Pak? Semoga ini mantap. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Itu adalah hal dilarang karena sudah run-temurun. Itu ceritanya siapapun yang melanggar aturan tersebut di kemudian hari, anak itu yang akan membunuh dari ayahnya sang penguasa tulang wangi. Yang juga membuat kekacauannya. Ya, karena konon ceritanya ambisinya besar, kepintarannya bukan main-main. Ya. Keras kepala dan egonya melebihi semua-muanya. Jadi anak itu anak spesial. Cuma nggak pakai telur. Caranya 2. Itu ya teman-teman. Intinya si Binti Rafdila adalah titisan tulang wangi, di mana itu menurut maha guru dari Ronggo Gedangkeleh itu memang harus cepat-cepat dihilangkan dari muka bumi ini. Jika memang tetap dibiarkan itu akan menimbulkan banyak sekali kerusakan. Betul. Dan tujuan utamanya lama-lama itu akan mencari ayahnya dan ingin membunuh ayahnya. Hampir saja kemarin mau membunuh ibundanya. Betul. Dan alhamdulillah untuk saat ini kabar dari Ibu Sania sudah sangat membaik ya, pasca terkena serangan dari anaknya sendiri. Gitu teman-teman. Nah, kita sedang menunggu informasi dari Maha Guru Ronggo Gedangkeleh, karena Maha Guru tadi malam berjanji untuk mencari informasi lagi dan membuka kitabnya lagi agar mengerti pantangan-pantangan atau apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan titisan tulang wangi itu sendiri teman-teman ya. Betul. Semoga dengan adanya berita ini kita akan mendapatkan sebuah celah di mana kita akan menghentikan si Binti Rafdila agar tidak semakin menjadi-jadi
kita akan kembalikan secepat mungkin darah dari asup panting, karena itu membahayakan dan takut disalahgunakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencopet seperti biasa jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu lalu saksikan video-video dari tim kasih. Siapin sebenarnya makan jangan disakit. Tuh, dan segi piklahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Tuan Guru. Bagaimana kabar kalian manusia? Assalamualaikum, Ma Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Guru Ronggo Gedang Keleh. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, Ma Guru. Kami dalam kondisi yang begitu terjaga. Syukur jika seperti itu. Apakah sampai detik ini kalian sudah berhadapan dengan titisan dari tulang wangi? Binti Rafdila maksudnya. Hingga malam hari ini saya belum bertemu dengannya, Ma Guru. Syukurlah jika seperti itu. Karena yang saya takutkan, jika kalian berhadapan langsung dengan titisan tulang wangi, itu kalian akan kewalahan untuk menghadapinya. Sebelum kita menemukan titik lemah dari kekuatan yang dimiliki oleh titisan tulang wangi itu, sebaik-baiknya adalah kita menghindari sebuah pertarungan. Baik, Ma Guru. Terima kasih atas sarannya. Seperti yang saya janjikan kepada kalian, bahwasanya saya akan membantu mencari tahu, membaca sebuah kitab mengenai ajian tulang wangi itu, agar saya bisa menemukan cara-cara yang bisa kita gunakan untuk melawan titisan tulang wangi itu sendiri. Dan di sini saya akan memberi sedikit informasi yang mungkin ini bisa kalian lakukan. Baik, Ma Guru. Silakan duduklah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini manusia. Setelah saya mempelajari kitab-kitab mengenai ajian tulang wangi, memang jalan satu-satunya untuk menghentikan titisan tulang wangi dari ambisi yang begitu besarnya, dari ambisi yang begitu tingginya, yang menghalalkan segala cara, itu hanya satu, yaitu membunuhnya. Lalu, dengan apa kita bisa membunuh titisan tulang wangi? Tentunya ada sesuatu hal yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita miliki untuk bisa melawan titisan tulang wangi itu sendiri. Dengan cara apa itu, Ma Guru? Dari kitab yang saya baca itu, ternyata mengenai berkurangnya kekuatan yang dimiliki oleh titisan tulang wangi itu memang benar, nyata adanya manusia. Dan itu terjadi ketika awal bulan Suro. Di setiap awal bulan Suro, setiap titisan dari tulang wangi, kekuatannya akan sedikit melemah. Kecerdasannya akan sedikit berkurang. Ambisinya tidak lagi menggebu-gebu. Berarti bulan depan ya. Sekarang Aji, Suro, depan. Di bulan Suro itu, kita bisa manfaatkan kelemahan ataupun berkurangnya sesuatu hal yang dimiliki oleh
titisan tulang wangi itu sendiri. Namun, itu hanya berlaku di awal saja.